SMP Negeri 7 Penangkal, tempat kami belajar. Setelah itu melihat IG kita tadi tertarik dan akhirnya kami harus berbagi praktik baik ya Bapak Ibu kemarin di BPRD itu. Nah, sekarang bagaimana cara memanajemennya? Jadi sebenarnya apa sih yang dilakukan tim kecil di SMP Negeri 7 Penukal selama ini ya Bapak Ibu ya? Dan kenapa sih harus kontennya itu dipublikasikan? Karena memang kebermanfaatan ya dan untuk branding sekolah kita Bapak Ibu. Karena jujur juga itu sekolah itu digalakkan untuk membuat media sosial untuk mempublikasikan cara memanajemennya. Nah, apa yang terjadi di SMP Negeri 7 Penukal itu sudah berjalan Bapak Ibu. Makanya kita ditunjuk menjadi salah satu sekolah yang berbagi praktik baik terkait manajemen sekolah. Dan yang sudah dilakukan SMP 7 Penukal itu apa Bapak Ibu? Kita sudah membentuk tim kecil sebagai penggerak ya, sebagai penggerak untuk menggalakkan atau memanfaatkan media sosial Bapak Ibu ya. Nah, pembentukan tim itu tim kecil di sekolah terkait kegiatan Kombel Bapak Ibu ya. Itu ada Pak Diki, saya, Pit, Ferdi, dan Pak Iqbal. Nah, itu untuk yang tim manajemen tim kecilnya di bagian untuk publikasi Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti sekiranya ada kegiatan di kelas menarik, silakan difoto-foto Bapak Ibu. Terus fotonya bisa langsung japri ke Miss Pit ya. Misalnya bilang Miss Pit ini kegiatan saya di kelas terkait hal ini fotonya. Nah nanti biar Miss Pit yang akan mengolahnya. Jadi Bapak Ibu tidak repot seperti berjalan yang Bapak Ibu. Adalah merencanakan kontennya efektif. Biar efektif itu apa sih Bapak Ibu? Menentukan konten. Nah nanti kontennya seperti apa yang akan di-post. Nah nanti akan terus dan juga untuk cakupan masyarakatnya gitu. Kita sudah ini sih Bapak Ibu, kalau Facebook itu kita target audiens kita itu adalah air hitam dan tali ya. Kalau Instagram itu lebih ke luar lagi. Itu sudah kita tim terpisah antara tim validasi dan tim publikasi. Jadi tim desain dan tim publikasi akan dipisahkan misalnya supaya tidak tumpang tindih ya. Olehan. Oke, Bapak Ibu ini ya visi ada di bagian paling atas itu mewujudkan komunitas belajar yang menghasilkan lingkungan belajar yang pertama responsif, yang kedua solutif, kolaboratif, dan berprestasi berlandaskan IMTAK dan IPTEK. Jadi Bapak Ibu kita punya mimpi, kita punya harapan bahwa Kombel kita itu Kombel yang akan responsif terhadap segala yang terjadi di sekolah kita. Kasus yang terjadi di siswa, permasalahan yang mereka alami, ataupun mungkin keresahan kita bersama antar guru. Jadi kita saling responsif, saling mencari, dilanjutkan dengan yang kedua, solutif gitu. Jadi setelah kita tahu permasalahan kita apa yang kita hadapi, kita harus bersama-sama sebagai tim Kombel mencari solusinya apa saja itu. Maka ini juga berlanjut ke yang ketiga, nilai ketiga, kolaboratif. Kita menyelesaikan secara bersama-sama, tidak sendirian Bapak Ibu. Kalau sendirian kan pasti berat seperti itu. Dan harapan kita adalah menjadi Kombel yang berprestasi nantinya. Baik mungkin dengan cara ini ya, ada mengadakan webinar seperti kemarin, atau mungkin kita juga menjadi pembicara gitu kan. Nantinya kedepannya mungkin bagus ya, tidak hanya Mr. Agus saja ya. Kedepannya saya inginnya tim Kombel SMP 7 inginnya adalah bahwa seluruh Bapak Ibu itu bisa nanti jadinya pemateri. Jadi itu mimpi besar kita Bapak Ibu. Jadi jangan sampai cuma yang itu tadi Bapak Ibu ya. Dan berlandaskan IMTAK dan IPTEK. Jelas ya, kita landasan untuk menyelesaikan semuanya adalah dari agama kita dan juga dengan berbagai teknologi. Misinya apa Bapak Ibu? Misi atau langkah yang untuk mewujudkan visi yang pertama, membuka ruang diskusi dan kolaborasi antar guru dan pemangku kepentingan dalam lingkup sekolah dan luar sekolah. Jadi kita ada ruang diskusi antar kita sendiri ataupun dengan pihak luar, mungkin dengan KADES, dengan pihak Rahmi dan lain-lain untuk kita mencari penyelesaian dari permasalahan yang ada. Kemudian meningkatkan partisipasi aktif anggota Kombel
dalam belajar dan berbagi bersama di dalam dan di luar komunitas. Nah, ini sebenarnya kegiatannya itu sudah kita lakukan Bapak Ibu yang kedua ini nih. Kita sering melakukan pelatihan PMM, kita belajar, kita menyelesaikan PMM bersama, itu sudah termasuk di sini Bapak Ibu sebenarnya. Yang ketiga, mendorong peningkatan kompetensi guru untuk menciptakan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, ini adalah kegiatan sudah kita lakukan juga. Misi yang ini adalah melalui kegiatan pelatihan yang Bapak Ibu ikuti, baik dari PMM ataupun dari webinar seperti itu. Jadi kompetensi Bapak Ibu semua meningkat. Yang keempat, membuka ruang diskusi untuk murid dalam membimbing mereka menyelesaikan masalah. Ini berkaitan dengan apa kira-kira yang keempat, misi keempat. Membuka ruang diskusi untuk murid dalam membimbing mereka menyelesaikan masalahnya. Maksudnya ke arah mana ini? Kira-kira kebaik arahnya mau ke mana ini?